Tentu saja, hal ini menjadi kejutan besar, dan saya serta William telah melakukan segala yang kami bisa untuk memproses dan menanganinya secara pribadi demi keluarga kecil kami. Sebuah foto yang bocor memperlihatkan kursi kosong berlapis emas yang diambil tepat pada malam jamuan kenegaraan kini mengguncang dunia. Seorang sumber internal mengklaim bahwa Ratu Camilla diam-diam menggunakan pena tinta untuk mencoret nama Putri Charlotte yang berusia 11 tahun dari daftar tamu. Mencabut kursinya dan meninggalkannya menangis sendirian di luar pos penjagaan yang dingin. Semua ini dilakukan dalam upaya putus asa untuk meredupkan sorotan terhadap generasi penerus tahta. Namun, Camilla tidak pernah membayangkan bahwa Putri Catherine akan berubah menjadi sosok pelindung yang begitu kuat demi melindungi anaknya. Mengabaikan segala upaya untuk menahannya, Kate dengan tegas membawa Charlotte langsung ke dalam aula jamuan yang dipenuhi para pejabat internasional. Dengan mantap memegang kursi kosong itu, ia menghancurkan argumen sang ratu dengan menyatakan bahwa Pangeran William dan Raja Charles sepenuhnya mendukungnya, memaksa Camilla mundur dengan penuh rasa malu di tempat itu juga. Konsekuensi apa yang akan muncul dari konfrontasi kejam ini setelah foto yang memberatkan tersebut terungkap? Apakah rasa tidak aman dan ambisi egois Camilla akan sepenuhnya tersingkap di hadapan kemarahan publik? Dan langkah balasan apa yang akan diambil keluarga Wales untuk mengakhiri kekuasaan otoriter sang ratu? Aula megah Kastil Windsor diliputi suasana tegang yang luar biasa, tempat di mana suara sekecil apapun terasa mampu memicu konflik tersembunyi. Para staf kerajaan bergerak dengan sangat hati-hati. Langkah mereka pelan dan terukur saat mempersiapkan latihan protokol diplomatik internasional. Ini adalah acara penting untuk menyambut para kepala negara asing yang menuntut kesempurnaan mutlak dari posisi berdiri hingga urutan tamu, bahkan hingga gerakan terkecil. Semua yang hadir memahami bahwa di balik suasana resmi itu terdapat aturan tak tertulis tentang posisi dan kekuasaan. Di tengah aula berdiri Ratu Camilla, tubuhnya tegak penuh kebanggaan. Wajahnya memancarkan otoritas saat matanya yang tajam mengamati barisan penyambutan. Jari-jarinya yang dihiasi cincin rubi mahal mengetuk kipas lipat di tangannya, menunjukkan ketidaksabaran dan niat tersembunyi. Beberapa langkah di belakangnya, Putri Catherine berdiri bersama putrinya, Putri Charlotte yang berusia 11 tahun. Mengenakan gaun biru tua resmi, Charlotte menggenggam tangannya erat karena gugup. Namun tetapi berusaha berdiri tegak seperti yang diajarkan ibunya. Kehadiran ibu dan anak dari keluarga Wales itu selalu menarik perhatian semua orang. Dan itulah yang paling mengganggu Camilla. Camilla berhenti tepat di depan Charlotte. Senyum palsu di bibirnya langsung menghilang, digantikan tatapan dingin yang penuh permusuhan. Tanpa menatap Kate, ia berbicara kepada petugas yang mengatur barisan dengan suara tajam yang sengaja diperkeras. Ia mengatakan bahwa Charlotte terlalu muda untuk berada di barisan depan acara sebesar itu dan memerintahkannya dipindahkan ke belakang di antara staf pendukung. Menurutnya, acara tersebut membutuhkan wajah yang lebih dewasa, bukan seorang anak yang bisa mengalihkan perhatian tamu penting. Kata-kata itu menghantam Charlotte seperti pukulan. Wajahnya pucat, bahunya merunduk, dan bibirnya bergetar saat ia menahan air mata di hadapan semua orang. Petugas kerajaan itu membeku, bingung harus mematuhi siapa di tengah konflik dua perempuan paling berkuasa di istana. Tanpa ragu, Kate melangkah maju dan berdiri sebagai pelindung di depan putrinya. Dengan penuh ketegasan, ia menggenggam tangan Charlotte dan membawanya kembali ke barisan depan, menempatkannya di samping kakaknya, Pangeran George. Lalu ia menghadapi Camilla dari jarak dekat dan dengan suara rendah, namun penuh tekanan berkata bahwa Charlotte berdiri di sana karena ia adalah bagian sah dari garis suksesi dan tidak seorang pun berhak menentukan tempat anaknya tanpa persetujuan orang tuanya. Camilla mencengkeram kipasnya hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya bergetar karena rasa malu setelah ditegur di depan banyak orang. Ia tidak mampu membalas kata-kata Kate dan akhirnya pergi dengan penuh amarah. Gaunnya berayun keras di lantai. Dalam pikirannya,
Ia bersumpah bahwa Kate dan putrinya akan membayar mahal pada malam jamuan kenegaraan mendatang. Larut malam di istana Buckingham. Suasana menjadi gelap dan sunyi. Di ruang kerja pribadinya, Camilla duduk di bawah cahaya lampu meja, menatap buku daftar tamu berlapis emas. Di sana tertulis nama Putri Charlotte dari Wales. Nama itu mengingatkannya pada masa depan yang akan menggeser posisinya. Dengan perasaan iri dan tidak aman, ia mencoret nama Charlotte dengan tinta merah, menghapusnya dari daftar tamu tanpa sepengetahuan Raja Charles dan Pangeran William. Ia kemudian menutup buku itu dan menguncinya, yakin tindakannya tersembunyi dengan sempurna. Namun, tanpa disadarinya, noda tinta merah tertinggal di lengan bajunya. Pada malam jamuan, aula megah Buckingham Palace bersinar di bawah lampu kristal. Musik klasik mengalun lembut di antara para tamu penting. Namun, saat Catherine dan William mendekati meja utama, Kate menyadari sesuatu yang janggal. Kursi Charlotte kosong, meski papan namanya masih terpasang. Sementara itu, di luar pintu masuk samping istana, Charlotte berdiri gemetar di dekat pos penjagaan. Dua penjaga menghentikannya, menyatakan bahwa namanya tidak ada dalam daftar tamu resmi. Dengan mata penuh air mata, Charlotte hanya bisa berdiri terpaku, merasa ditolak dan diperlakukan tidak adil. Ia tahu keluarganya berada di dalam, namun dirinya dibiarkan di luar seperti orang asing. Penggalaman pahit ini menghancurkan perasaan seorang anak berusia 11 tahun, meninggalkan luka yang mendalam akibat pengkhianatan yang begitu kejam. Air mata kesedihan mengalir deras di pipinya yang pucat. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat, berusaha mati-matian menahan tangis agar tidak pecah di depan umum, demi mempertahankan sisa harga dirinya. Ketika menerima bisikan panik dari seorang pelayan pribadi yang terpercaya, wajah Kate langsung mengeras dan sorot matanya menyala penuh amarah. Tanpa menjelaskan apapun kepada para tamu di sekitarnya, Kate berbalik dan melangkah keluar dari ruang dansa. Langkahnya yang tegas di sepanjang lorong berkarpet merah bergema, mencerminkan kekuatan seorang ibu yang siap melawan dunia demi anaknya. Saat melihat Charlotte berdiri sendirian sambil menangis di pos keamanan, kemarahan Kate mencapai puncaknya. Ia segera mendekat, berlutut, lalu memeluk putrinya erat. Dengan lembut, ia menghapus air mata di wajah Charlotte, kemudian menggenggam tangannya dengan kuat, tanpa ragu sedikit pun. Tanpa berpikir untuk menghindari perhatian, Kate menuntun Charlotte dengan penuh keberanian melewati dua penjaga yang tertegun dan tak berani menghentikan mereka, lalu masuk langsung ke dalam aula jamuan kenegaraan. Pintu kayu besar ruang dansa terbuka lebar. Kate membawa Charlotte ke tengah ruangan di hadapan ratusan tamu terhormat yang terkejut. Ia berjalan langsung ke meja utama dan berhenti di depan kursi kosong berlapis emas. Dengan tegas, Kate menepukkan tangannya ke sandaran kursi itu, menatap kepala pelayan yang terpaku di tempat. Dengan suara jernih dan penuh otoritas, ia memerintahkan agar tidak seorang pun berani memindahkan kursi tersebut dan agar sang putri segera didudukan di sana. Aula megah itu langsung diliputi keheningan yang mencekam, bahkan musik orkestra seolah memudar di hadapan kekuatan dan ketegasan Putri Wales. Konflik yang sebelumnya tersembunyi kini terbuka di depan semua orang. Begitu melihat Charlotte duduk di kursi yang sebelumnya telah ia hapus dari daftar, Camilla tidak mampu menahan amarahnya. Ia berdiri dengan kasar dari meja utama, menggabaikan tatapan para kepala negara dan duta besar yang hadir. Gaun satin panjangnya menyapu lantai saat ia melangkah cepat menuju meja keluarga Wales. Wajahnya dipenuhi kemarahan. Otot-ototnya menegang saat ia berhenti tepat di depan mereka. Dengan suara yang ditahan agar tidak menimbulkan skandal diplomatik, namun tetap bergetar karena emosi, ia menegur Catherine. Ia mempertanyakan tindakan Kate, menyebut acara itu sebagai jamuan resmi paling penting, bukan tempat bermain keluarga. Ia menegaskan bahwa nama Charlotte tidak ada dalam daftar tamu resmi, dan kehadirannya hanya akan mengganggu keteraturan acara. Sambil menunjuk langsung ke arah Charlotte,
Kata-kata Camilla terasa tajam dan menyakitkan. Charlotte gemetar ketakutan, mencengkeram gaun ibunya saat air mata kembali mengancam jatuh. Namun Kate segera menenangkan putrinya dengan meletakkan tangan hangat di bahunya, memberi jaminan perlindungan tanpa kata. Kate menggangkat kepalanya dan menatap Camilla dengan ketenangan yang menggetarkan. Ia tidak berdiri, tidak gentar sedikit pun. Perbedaan antara kemarahan Camilla yang kehilangan kendali dan ketenangan Kate yang penuh percaya diri terlihat jelas di hadapan semua tamu. Dengan suara tenang namun tajam, Kate mempertanyakan perintah yang dimaksud Camilla, menyiratkan bahwa perintah itu hanyalah keputusan sepihak yang dibuat diam-diam demi kepentingan pribadi. Saat Camilla hendak menyela, Kate langsung menghentikannya. Ia menegaskan bahwa baik Pangeran William maupun Raja Charles tidak pernah menyetujui keputusan tersebut. Penempatan Charlotte telah disepakati sejak lama dan perintah sepihak Camilla tidak memiliki kekuatan apapun di istana. Ia memperingatkan agar Camilla tidak menyembunyikan kepentingan pribadi di balik alasan formal kerajaan. Camilla terdiam, tubuhnya kaku karena malu ketika kebohongannya terbongkar di depan publik internasional. Ia menoleh ke arah Raja Charles, berharap mendapat dukungan, namun hanya menerima tatapan dingin penuh kekecewaan. Sang raja tidak berkata apapun untuk membelanya. Di sisi lain, Pangeran William berdiri tegap, menatap Camilla dengan tegas, seolah memberi peringatan keras. Menyadari dirinya sendirian, dikelilingi bisikan para tamu, Camilla gemetar menahan rasa malu. Ia sadar telah mengalami kekalahan besar. Kate tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Ia kembali menoleh kepada Charlotte, memastikan putrinya duduk dengan mantap di kursi berlapis emas itu, lalu menyampaikan pernyataan terakhir yang tegas, bahwa Charlotte berhak duduk di sana, di samping kakaknya, orang tuanya, dan sama sekali tidak ada seorang pun di istana ini yang memiliki wewenang untuk mengusir anak saya. Camilla menggertakkan giginya, lalu berbalik dengan tergesa-gesa untuk kembali ke tempat duduknya, berusaha menyembunyikan wajahnya yang memerah karena malu. Tangannya gemetar saat ia meneguk segelas anggur, namun minuman itu tidak mampu meredakan rasa hina yang membakar batinnya. Dalam bentrokan langsung ini, kemenangan sepenuhnya berada di pihak ibu dari keluarga Wales. Jamuan kenegaraan yang terasa sangat panjang itu akhirnya berakhir ketika tamu internasional terakhir meninggalkan gerbang istana. Begitu pintu besar tertutup, kepura-puraan ketenangan langsung runtuh. Camilla bahkan tidak sempat mengganti gaun malamnya dalam kemarahan yang membabi buta. Ia berjalan cepat menuju ruang belakang aula dan segera memanggil kepala pelayan untuk melampiaskan amarahnya. Pria tua itu masuk dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar saat melihat sang ratu berdiri dengan napas terenggah-enggah karena marah. Begitu melihatnya, Camilla membanting kipasnya ke meja kaca dan berteriak dengan suara penuh kebencian, menuntut penjelasan mengapa perintahnya dilanggar. Ia menuduhnya berani membuka gerbang keamanan dan mengizinkan Charlotte masuk ke ruang jamuan. Ia menyatakan bahwa perintah ratu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan, lalu langsung memecatnya di tempat. Camilla mengambil surat pemecatan yang telah ia siapkan sebelumnya dan mendorongnya dengan kasar ke arah pria itu. Kepala pelayan tersebut hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani membantah sedikit pun di hadapan kemarahan sang ratu. Namun tiba-tiba sebuah suara berat dan tegas terdengar dari pintu. Raja Charles masuk dengan wajah lelah setelah malam yang panjang, namun sorot matanya tetap tajam dan tak tergoyahkan. Di belakangnya, Pangeran William berdiri dengan ekspresi dingin, menatap Camilla tanpa sedikit pun rasa hormat tersisa. Camilla segera berbalik mencoba memohon dukungan dari suaminya. Ia menuduh staf istana telah mempermalukannya di depan para tamu internasional dan meminta Raja Charles untuk menandatangani surat pemecatan tersebut demi memulihkan martabatnya. Namun Raja Charles berjalan mendekati meja tanpa menghiraukan permohonannya. Ia mengambil dokumen itu, lalu di hadapan Camilla yang tertegun, ia merobeknya menjadi dua dan menjatuhkan potongan kertas itu ke lantai. Dengan suara dingin,
Ia menegaskan bahwa ia tidak akan menandatangani keputusan apapun yang lahir dari tindakan sepihak dan tidak jujur. Ia menyatakan bahwa larangan terhadap Charlotte tidak sah sejak awal dan bahwa tindakan Camilla justru telah merusak kehormatan kerajaan. Camilla berdiri kaku, tangannya terkulai, menyadari bahwa posisinya telah direndahkan di depan orang lain oleh suaminya sendiri. Namun, hukuman sesungguhnya baru saja dimulai ketika William melangkah maju dengan tatapan tegas. William melangkah maju, mendesak Camilla hingga begitu dekat sampai ia bisa merasakan tekanan yang mencekik memenuhi ruangan. Tatapan William terkunci pada Camilla. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti vonis final, tegas, mutlak, dan tak terbantahkan. Dengarkan ini baik-baik, Camilla. Mulai saat ini, saya menetapkan sebuah aturan tertinggi terkait keluarga Wells. Setiap perubahan mengenai jadwal, penampilan, atau citra publik George, Charlotte, dan Louis harus mendapat persetujuan tertulis langsung dari saya atau Catherine. Perintah dari siapapun, bahkan jika mereka menyandang gelar ratu tanpa izin kami, sepenuhnya tidak sah. Ia berhenti sejenak lalu menambahkan dengan nada dingin, jika Anda berani menyentuh anak-anak saya lagi, Anda akan menyesal. Camilla terperanjat, wajahnya pucat. Dengan suara bergetar ia membalas, menuduh William berani mengancamnya di depan ayahnya sendiri. Namun William menjawab tanpa ragu bahwa ia tidak mengancam, melainkan memulihkan tatanan yang telah dilanggar. Raja Charles mengangguk tegas sebagai tanda persetujuan. Tanpa berkata lebih lanjut, ia berbalik dan berjalan keluar bersama William, meninggalkan Camilla sendirian di ruangan luas itu. Dalam satu malam, seluruh kekuatan yang ia gunakan untuk mengendalikan generasi penerus telah direnggut darinya. Kejatuhan Camilla tidak berhenti di dalam dinding istana. Keesokan paginya, dunia diguncang oleh sebuah foto resolusi tinggi yang bocor ke publik. Kursi kosong berlapis emas milik Charlotte dengan papan nama porselen berbingkai emas tampak mencolok di tengah kemewahan jamuan. Foto itu langsung menghiasi halaman depan surat kabar besar di Inggris dan Amerika Serikat. Bersamaan dengan itu, muncul detail yang mengungkap bagaimana sang putri berusia 11 tahun ditolak masuk oleh penjaga atas perintah ratu. Berita tersebut meledak seperti bom, memicu kemarahan besar dari masyarakat. Publik tidak bisa menerima tindakan kejam terhadap seorang anak hanya karena kecemburuan. Puluhan ribu orang turun ke jalan di depan Istana Kensington, membawa bunga mawar putih dan spanduk bertuliskan Charlotte belongs here. Slogan itu dengan cepat menyebar di media sosial, memicu gelombang boikot dan kecaman terhadap Camilla. Di bawah tekanan publik yang luar biasa, kantor pers istana terpaksa mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kendali penuh atas jadwal dan citra anak-anak kerajaan kini sepenuhnya berada di tangan William dan Kate. Ini menjadi pukulan kedua yang semakin meruntuhkan reputasi Camilla di mata dunia. Tak lama kemudian, sebuah pertemuan tertutup diadakan di perpustakaan Istana Buckingham. Hanya 4 orang yang hadir, Raja Charles, Pangeran William, Putri Kate, dan Ratu Camilla. Suasana begitu sunyi hingga suara jam dinding terdengar seperti palu pengadilan. Camilla duduk terpuruk di kursi, wajahnya pucat dan tampak jauh lebih tua setelah malam tanpa tidur. Kesombongannya lenyap digantikan rasa takut dan ketidakpastian. Kate maju ke meja dan meletakkan buku daftar tamu berlapis emas di hadapan Camilla, lengkap dengan koretan tinta merah yang menjadi bukti tak terbantahkan. Dengan suara tenang namun tegas, ia menyatakan bahwa Camilla telah kalah dan tindakan itu telah membuka wajah aslinya di hadapan dunia. Camilla menatap kosong ke arah bukti tersebut, lalu memandang Charles dan William. Ia tahu segalanya telah berakhir. Tidak ada lagi pembelaan yang bisa menyelamatkannya. Dalam keadaan hancur, ia akhirnya mengaku telah mencoret nama Charlotte karena rasa tidak aman dan ketakutan kehilangan posisi. William memotong penggakuannya dengan dingin, menyatakan bahwa seseorang yang menghancurkan martabat seorang anak tidak layak menyandang gelar ratu. Dengan tangan gemetar, Camilla akhirnya menandatangani dokumen resmi yang mencabut seluruh haknya untuk ikut campur dalam urusan anak-anak kerajaan.
Itu adalah penyerahan tanpa syarat, akhir dari ambisinya. Seminggu kemudian, istana Buckingham kembali tenang, namun dengan tatanan baru yang sepenuhnya berubah. Di perpustakaan istana, Charlotte duduk di samping Raja Charles, yang dengan penuh kasih menyerahkan sebuah kotak beludru berisi kalung emas dengan batu rubi sebagai hadiah untuk menghibur cucunya. Dengan suara hangat, sang raja memuji keberanian Charlotte dan menegaskan bahwa ia adalah bagian sah dari garis keturunan kerajaan. Charlotte memeluk kakeknya, dan semua rasa sakit yang ia alami perlahan menghilang. Keesokan harinya, sebuah acara besar digelar di Westminster Abbey. Ribuan orang memenuhi jalan, menyambut keluarga Wales dengan sorak-sorai. Charlotte tampil anggun dengan gaun biru kerajaan, berjalan percaya diri di barisan depan bersama Pangeran George. Tidak ada lagi rasa takut, hanya keyakinan dan kebanggaan. Di kejauhan, tersembunyi di balik bayangan lorong gelap, Camilla berdiri sendirian. Ia tidak lagi menjadi pusat perhatian, tidak ada yang menyapanya, tidak ada kamera yang mengarah padanya. Dalam kesunyian, ia menyadari bahwa masa kekuasaannya telah berakhir. Kemenangan Kate bukan hanya kemenangan seorang ibu yang melindungi anaknya, tetapi juga kemenangan kebenaran dan keadilan bagi masa depan kerajaan. Lalu, bagaimana masa depan Putri Charlotte setelah semua ini? Apakah ia akan menjadi sosok paling kuat dalam generasi kerajaan yang baru? Ataukah sorotan yang terlalu cepat akan menjadikannya target baru kecemburuan?